Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan yang pertama dari Lukas 22 ayat 61. Saya bacakan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Satu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang Petrus. Ya, seorang yang luar biasa sesungguhnya. Ya, dia orang yang dekat dengan Tuhan, ya bahkan dia berjanji setia kepada Tuhan. Tetapi hari itu ketika Yesus ditangkap, seorang Petrus yang pemberani itu ternyata dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Karena sebelumnya Yesus sudah memperingatkan Petrus supaya berhati-hati. Tetapi pada kenyataannya tetap saja Petrus memang akhirnya menyangkal Yesus sampai 3 kali. Jemaat dikasih Tuhan, seorang Petrus yang berani seperti itu pun bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, Petrus memang manusia biasa. Tetapi ada yang berbeda ketika Roh Kudus turun. Ketika Petrus mengalami yang namanya diurapi Roh Kudus. Bahkan Petrus mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Jadi ketika dia mengalami dipenuhi Roh Kudus, maka dia menjadi pribadi yang berbeda. Ya, bedanya apa? Coba kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini perkataannya perkataan siapa? Perkataan Petrus. Ya, Petrus berkhotbah setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 orang dibaptiskan. Satu kondisi yang kontras atau bertolak belakang dengan seorang Petrus yang pada waktu itu pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya, jadi apapun alasannya Petrus pernah menyangkal dan ketakutan. Ya, karena apa? Karena orang mengenali dia sebagai pengikut Yesus. Tetapi ketika penuh Roh Kudus, Petrus berubah menjadi pribadi yang berani. Dia tampil di hadapan sekian banyak orang. Dan akhirnya dia berkhotbah dan 3.000 orang dibaptiskan. Ya, bertolak belakang. Apa yang menyebabkan Petrus menjadi berubah sedemikian berani? Coba kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini kuncinya. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini kuncinya. Kamu akan terima kuasa. Petrus juga mengalami itu. Petrus terima kuasa.
Dia menjadi seorang yang penuh kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ya, jadi Petrus bersaksi menyatakan kebenaran di hadapan ribuan orang itu. Dan orang-orang bertobat. Saudaraku dikasihi Tuhan, seseorang hidupnya akan berubah kalau Roh Kudus memenuhi orang itu. Petrus salah satu contoh. Dan saya percaya setiap kita pun demikian. Ada begitu banyak orang diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Ya, hari ini Gereja Tuhan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta Perjanjian Baru. Kenapa saya kasih istilah Perjanjian Baru? Karena Pentakosta sesungguhnya peristiwa di Perjanjian Lama. Nah, murid-murid dan juga orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, pas hari raya Pentakosta itu, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Yang oleh Petrus dikutip dari kitab Nabi Yoel itu ya. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan itu digenapi pada bersamaan dengan hari Pentakosta. Ya, Pentakosta yang dimaksud adalah Pentakosta Perjanjian Lama waktu itu. Dan karena terjadi pencurahan itulah makanya hari ini Gereja Tuhan merayakan Pentakosta. Bukan lagi perayaan Pentakosta Yahudi di mana mereka memperingati panen raya, hari raya 7 minggu, ya, atau hari raya ke-50. Ya, jadi tetapi ini adalah peristiwa Roh Kudus yang dicurahkan ke atas semua manusia, yang mengubahkan hidup manusia. Murid-murid Yesus dulu takut semua pada waktu Yesus ditangkap. Ya, mereka takut mati, mereka takut nanti ditangkap seperti Yesus. Tetapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Sehingga akhirnya Injil menyebar, diberitakan sampai seluruh dunia. Sampai ke daerah kita juga masing-masing ya, sampai tempat kita masing-masing hari ini. Itu juga buah dari karya Roh Kudus. Jadi sekali lagi, orang bertobat, orang percaya Yesus itu bukan karena karya manusia, tapi karena Roh Kudus. Nah, setiap kita yang dipakai Tuhan melalui kuasa Roh Kudus juga akan menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Mari jemaat dikasih Tuhan, di hari Pentakosta ini, beri dirimu untuk Roh Kudus memenuhi hidupmu, sebab engkaulah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan kamu akan jadi saksi untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari Pentakosta ini, di mana Roh-Mu dicurahkan ke atas semua manusia. Orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, menjadi saksi-saksi yang penuh kuasa. Dan kami adalah salah satu orang-orang yang akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan, untuk mewartakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Pimpin kami Roh Kudus, supaya hidup kami mewartakan kabar baik, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, siap-siap untuk ibadah hari ini, menanti hari Pentakosta. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.